Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Azazel atau Raja Iblis. Cerita tentang kesombongan, tentang takabur, tentang selalu berbangga diri. Adalah sebuah kisah yang lebih tua dibanding penciptaan manusia. Ia hadir dan berawal ketika manusia masih dalam perencanaan penciptaan, karena hanya para malaikat, makhluk yang diciptakan sebelum manusia. Karena hanya para malaikat, makhluk yang diciptakan sebelum manusia, kesombongan sejatinya berhulu dari malaikat adalah Azazel. Malaikat yang dikenal penduduk surga karena doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Karena selalu dikabulkan oleh Allah, maka para malaikat pernah memintanya untuk mendoakan agar mereka tidak tertimpa laknat Allah. Tersebutlah suatu ketika saat berkeliling di surga, malaikat Israfil mendapati sebuah tulisan, seorang hamba Allah yang lama mengabdi akan mendapat laknat dengan sebab menolak perintah Allah. Tulisan yang tertera di salah satu pintu surga itu tak pelak membuat Israfil menangis. Ia takut itu adalah dirinya. Beberapa malaikat lain juga menangis dan punya ketakutan yang sama seperti Israfil. Setelah mendengar kabar perihal tulisan di pintu surga itu dari Israfil, mereka lalu sepakat mendatangi Azazel dan meminta didoakan agar tidak tertimpa laknat dari Allah. Setelah mendengar penjelasan dari Israfil dan para malaikat yang lain, Azazel lalu melanjutkan doa. Ya Allah, janganlah engkau murka atas mereka. Di luar doanya yang mustajab, Azazel dikenal juga sebagai Sayyidul Malaikat alias penghulu para malaikat dan Khazinul Jannah, bendaharawan surga. Semua lapis langit dan para penghuninya menjuluki Azazel dengan sebutan penuh kemuliaan meski berbeda-beda. Pada langit lapis pertama, ia berjuluk Abid, ahli ibadah yang mengabdi luar biasa kepada Allah pada langit lapis pertama. Di langit lapis kedua, julukan pada Azazel adalah Raki atau ahli ruku kepada Allah. Di langit lapis ketiga, ia berjuluk Sajid atau ahli sujud. Di langit keempat, ia dijuluki Khashi karena selalu merendah dan takluk kepada Allah. Di langit lapis kelima menyebut Azazel sebagai Qanit karena ketaatannya kepada Allah. Di langit keenam gelar Mujtahid karena ia bersungguh-sungguh ketika beribadah kepada Allah. Dan pada langit ketujuh ia dipanggil Zahid karena sederhana dalam menggunakan sarana hidup. Sahabat pendengar, selama 120.000 tahun Azazel, si penghulu para malaikat, menyandang semua gelar kehormatan dan kemuliaan hingga tibalah ketika para malaikat melakukan musyawarah besar atau undangan Allah ketika itu. Allah zat pemilik kemutlakan dan semua niat mengutarakan maksud untuk menciptakan pemimpin di bumi. Sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah
pemimpin di muka bumi. Begitulah firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 30. Semua malaikat hampir serentak menjawab mendengar kehendak Allah. Ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi yang hanya akan membuat kerusakan, menumpahkan darah di bumi? Padahal kami senantiasa bertasbih denganmu. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah menjawab kekhawatiran para malaikat dan meyakinkan bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah lalu menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam kepada para malaikat. Allah memperagakan kelebihan dan keistimewaan Adam yang menyebabkan para malaikat mengakui kelebihan Adam atas mereka. Lalu Allah menyuruh semua malaikat agar bersujud kepada Adam sebagai wujud kepatuhan dan pengakuan atas kebesaran Allah. Seluruh malaikat pun bersujud kecuali Azazil. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujud mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Baqarah 34. Bersemi sejak awal surga. Sebagai penghulu para malaikat dengan semua gelar dan sebutan kemuliaan, Azazil merasa tak pantas bersujud pada makhluk lain termasuk Adam karena merasa penciptaan dan statusnya yang lebih baik. Allah melihat tingkah dan sikap Azazil lalu bertanya dengan memberi gelaran baru baginya, Iblis, hai Iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, takabur, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Mendengar pernyataan Allah, bukan permintaan ampun yang keluar dari Azazil, baliknya ia malah menantang dan berkata, ya Allah, aku memang lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Mendengar jawaban Azazil yang sombong, Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang diusir. Azazil alias iblis sejak itu tak lagi berhak menghuni surga. Sombongan dirinya yang merasa baik dan yang merasa lebih baik, lebih mulia dan sebagainya dibanding makhluk lain. Telah menyebabkannya menjadi penantang Allah yang paling nyata, padahal Allah sungguh tak menyukai orang-orang yang sombong. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sedahkanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Bibit kesombongan dari Azazil sejatinya sudah bersemi sejak Israfil dan para malaikat mendatanginya agar mendoakan mereka kepada Allah. Waktu itu ketika mendengar penjelasan Israfil, Azazil berkata, ya Allah, hambamu yang maha yang berani menantang perintahmu, sungguh aku ikut mengutukmu. Azazil lupa dirinya adalah juga hamba Allah dan tak menyadari bahwa kata hamba yang tertera pada tulisan di pintu surga bisa menimpa kepada siapa saja termasuk dirinya.
Lalu demi mendengar ketetapan Allah, iblis bertambah nekat seraya meminta kepada Allah agar diberi dispensasi. Katanya, "Ya Allah, beri tangguhlah aku sampai mereka ditangguhkan." Allah berhati dan iblis mendapat apa yang dia minta, yaitu masa hidup panjang selama. Allah bermurah hati dan iblis mendapat apa yang diminta, yaitu masa hidup panjang selama manusia masih hidup di permukaan bumi sebagai khalifah. Dasar iblis, Allah yang Maha Pemurah masih juga ditawar. Ia lantas bersumpah akan menyesatkan Adam dan anak cucunya seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Maka kata Allah, yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis dari golongan kamu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Nular pada manusia, korban pertama dari usaha penyesatan yang dilakukan iblis tentu saja adalah Adam dan Hawa dengan tipu daya dan rayuan memabukkan Nabi Adam alaihissalam, dan Siti Hawa lupa pada perintah dan larangan Allah. Keduanya baru sadar setelah murka Allah turun. Terlambat memang, karena itu Adam dan Hawa diusir dari surga dan ditempatkan di bumi. Dan sukses iblis menjadikan Adam dan Hawa sebagai korban pertama menyesatkan. Tak bisa dilihat sebagai sebuah kebetulan. Adam dan Hawa bagaimanapun adalah bapak dan ibu seluruh manusia, awal dari semua sperma dan indung telur mereka berdua. Karena menjadi alat ukur keberhasilan atau ketidakkeberhasilan iblis menyesatkan manusia, jika asal usul seluruh manusia saja berhasil disesatkan, apalagi anak cucunya. Singkat kata, kesesatan yang di dalamnya juga ada sombong, takabur, lalu merasa paling hebat, lupa bahwa masih ada Allah, juga sangat bisa menular kepada manusia sampai kelak di ujung zaman. Di banyak riwayat, banyak kisah tentang kaum atau umat terdahulu yang takabur, menentang dan memperolokkan hukum-hukum Allah, sehingga ditimpakan kepada mereka azab yang mengerikan. Kaum Ad, Samud, umat Nuh, kaum Lut, dan Bani Israel adalah sedikit contoh dari bangsa-bangsa yang takabur dan sombong, lalu mereka dinistakan oleh Allah senista-nistanya. Karena sifat takabur pula sosok-sosok seperti Fir'aun, si Raja Mesir kuno Karun, Haman, dan Abu Jahal juga mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan pasti kelak di akhirat. Pada zaman sekarang, manusia sombong yang selalu menentang Allah bukan berkurang, sebaliknya malah bertambah. Ada yang sibuk mengumpulkan harta dan lalu menonjolkan diri dengan kekayaannya, yang lain rajin mencari ilmu namun kemudian takabur dan merasa paling pintar. Sebagian berbangga dengan asal usul keturunan ningrat, anak kiai dan sebagainya. Ada juga yang merasa dirinya paling cantik, paling putih, paling mulus dibanding manusia lain. Mereka yang beribadah, sholat siang malam, puasa, zakat, dan berhaji, merasa paling saleh dan sebagainya. Ada yang meninggalkan perintah-perintah Tuhan hanya karena mempertahankan dan bangga dengannya, dan bangga dengan budaya warisan nenek moyang, dan seolah-olah segala sesuatu di luar budaya itu tak bernilai. Tak sedikit juga yang mensampingkan larangan Allah hanya karena mengubah era laju zaman modern, dan selalu dibanggakan. Sebagai manusia, orang-orang semacam itu tak bermanfaat sama sekali. Mata jasmani mereka memang melihat, tapi mata hatinya sudah buta melihat kebenaran dan kebesaran Allah.
Allah telah menjadikan nomor 2, sementara yang nomor 1 adalah diri dan makhluk lain, dan sementara yang nomor 1 adalah diri dan makhluk lain di sekitar dirinya. Hati mereka menjadi gelap tanpa nur imam sebagai pelita. Akan mereka tidak dapat membedakan antara yang hak, benar, dengan yang batil, salah. Kemudian dia berpaling dari kebenaran, menyombongkan diri atau takabur. Al-Mudaththir 23. Iblis sebagai pelopor sifat takabur selalu mendoktrin kepada siapa saja sifat takabur dan mewariskannya kepada jin dan manusia. Tujuannya jelas, untuk menyebarkan sumpah iblis pada golongannya sebagai golongan setan dari jenis jin. Setan tentu dominan untuk menjerumuskan dan menyesatkan bangsa jin. Begitu pula setan dari golongan jenis manusia sangat dominan untuk menjerumuskan dan menyesatkan bangsa manusia. Terima kasih pada seluruh pendengar. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.